Oke, untuk kelompok 4 revisinya yang pertama saya rasa metode pengembangan perangkat lunaknya dulu. Waterfall itu kekurangannya itu adalah memakan waktu yang sangat lama. Saya rasa tidak bisa waterfall. Ya, perbaiki aja, ganti aja yang web engineering misalnya, karena ini kan website. Ya, itu yang pertama. Oke, yang berikutnya adalah proses bisnisnya sudah ada fotonya, oke, sudah ada bukti-bukti dokumennya sudah bagus gitu ya. Ada workflow-nya oke juga sudah bagus. Oke, yang berikutnya adalah skenario. Nah, seperti yang pertanyaan temenmu di Dela tadi ya, sesuaikan semua rancangan dengan program, mulai dari skenario ya, pemilihan objek dan kelas, ya kelasnya, hierarkis, semuanya tidak perlu ibu sebutin satu-satu ya, karena sudah tahu salahnya di mana ya. Rancangan kamu itu belum sepenuhnya benar karena tidak sesuai dengan program. Ya, sesuaikan. Contoh misalnya, di sini ada pembelian, ada skenario pembelian. Kalian itu beli obat atau jual obat? Beli obat atau jual obat? Jual. Nah, makanya nama skenarionya jangan skenario pembelian, tapi penjualan. Yang beli siapa? Konsumen. Program ini kan bukan untuk konsumen kan, tapi untuk apotek kan. Nah, berarti namanya penjualan. Itu sering salah. Nah, jadi kita harus tahu dulu program ini untuk siapa. Oke, kalau kita jual ya namanya semuanya penjualan. Kecuali kalau kamu mau bahas tentang stok barang, pasti ada pembelian, pasti ada penjualan. Karena stok bertambah jika terjadi pembelian. Kita beli barang dengan supplier atau dengan agen atau dengan distributor. Nah, itu nambah stok. Berkurang jika terjadi penjualan. Tapi kan fokus kalian kan ke penjualan. Jadi namanya penjualan bukan pembelian. Ya, itu yang berikutnya. Sesuaikan juga ya skenarionya. Saya cek juga tadi kelasnya tidak sama dengan kelas di analisis, juga tidak sama dengan kelas yang ada di kelas diagram. Objeknya juga tidak sama dengan di sequence diagram, nggak sama ya, nggak sama. Oke, ini sudah ibu catat, bagi ibu share di grup gitu. Jadi use case diagram tidak sesuai skenario, activity diagram juga tidak sesuai use case diagram. Use case diagram juga belum sesuai dengan sequence diagram. Programnya sesuaikan dengan rancangan. Oke. Tadi ada laporan yang saya lihat Muhammad Hadafi itu hanya menampilkan laporan, semua laporan yang ditampilkan. Gimana kalau misalnya saya sebagai pimpinan yang punya apotek itu pengen tahu bulan ini terjadi penjualan obat, apa-apa aja obat yang sudah terjual. Kalau kayak gini, kalau misalnya dalam satu bulan terjadi 1000 atau 1.000.000 penjualan, mana nak filternya laporannya? Oh, paracetamol ini ada berapa stok sih? Ada berapa kali penjualan? Tidak kan nak ngitung kok 1.000.000 kok laporan penjualan. Nah, itulah perlunya kayak yang kelompok kemarin siapa? Ada yang tentang penjualan nggak kemarin? Nggak ada ya. Buat laporan per periode Muhammad Hadafi. Mulai kapan kita pengen lihat laporannya sampai dengan tanggal kapan? Ya, paham ya? Nah, buat per periode. Jadi di periode kan dia pengen lihatnya dari tanggal kapan sampai tanggal kapan. Oke, satu lagi di use case diagram. Use case diagram itu aktornya sesuaikan dengan kondisi yang ada di sana. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau posisi admin, apoteker, asisten apoteker di dalam program fungsinya sama, jadikan satu aja, satu aktor apa, misalnya karyawan. Nah, tapi ada lagi saya rasa yang belum masuk di sini, yang punya apotek atau pemilik atau pimpinan juga boleh namanya. Dia yang melihat laporan penjualan tadi. Nah, ya kalau apoteker kan bukan yang milik, memang tergantung posisinya ini sebagai apa. Bisa jadi apoteker dia yang punya apotek.
Nah, berarti posisi dia bisa sebagai karyawan tadi atau sebagai pemilik. Jadi kita itu buat upload tuh berdasarkan fungsinya ke program yang kita buat. Fungsi dia pakai program. Ya, bukan posisi dia di perusahaan atau di apotek. Kalau di posisi kan ada apoteker, asisten apoteker, bagian penjualan, bagian stok. Kalau kami dulu ya, bagian stok kasir. Sama karyawan biasa yang melayani konsumen. Nah, kayak gitu ya. Nah, posisi dia tuh menentukan di sini untuk kamu masukkan dia sebagai aktor. Ya, use case diagram, sesuaikan juga dengan rancangannya. Kemudian apalagi tadi yang saya catat. Nah, untuk revisi di program, masukkan obat yang bisa dijual bebas. Ya, jangan kamu masukkan contoh obat keras yang enggak boleh dijual bebas, itu jangan ya. Nah, kemudian kemasannya juga harus jelas. Kemasannya Curasto, aman kita jual online, itu tidak mungkin lah kita jualnya per biji. Pasti per kotak atau paling tidak misalnya per keping, ya kan? Per keping atau per box, misalnya satu box ada 10 keping. Tidak mungkin, misalnya nak beli CTM gitu, CTM mau beli cuma 5 biji aja, online, rugi di ongkos dia. Nah, bagusnya dibuat atributnya apa sih istilahnya, kemasannya apa? Keping, botol, kotak, apalagi deh itu di kalau di apotek. Kalau suntikan ampul, nah segala macam ya. Atau krim per apa tuh kalau krim tuh per apa ya? Per buah lah ya, per buah, per piece. Nah, per piece. Jadi sesuaikan dengan kemasannya yang kita jual. Jangan dia per biji, per kapsul, itu jangan. Ya, per keping, paling sedikit lah per keping. Ya, paling sedikit lah per keping. Sama satu lagi, kalau kita jual online, ada apa nak kalau kita jual online selain kita beli barangnya? Ada biaya apa lagi? Ongkir, ongkos kirim. Mana ongkos kirimnya? Apakah bebas ongkos kirim? Mana kalau yang mesen uang Papua gitu kan? Yang ongkos kirimnya misalnya berpuluh-puluh ribu rupiah. Nah, itu masuk juga ongkirnya. Nah, pada saat dia mau bayar. Jadi selain harga beli, kalau kamu inputnya kan ada harga beli ya. Harga jual, masuk ke jual, ongkos kirim. Nanti dimasuk ke juga kalau ngirimnya. Ini masuk lagi untuk kabel lain. Hadapi kabel satu lagi, tambahkan kabel satu lagi untuk ongkos kirim. Misalnya kalau dia ongkirnya ke Palembang per kilonya misalnya cuma 10.000. Kalau di Jakarta sekian, kalau di daerah yang lain sekian. Masuk ke kabel baru untuk masuk ke ongkos kirim. Kamu cek aja misalnya kerjasama dengan JNT atau JNE. Nah, lihat list yang ada di JNT, masuk ke kabel yang ada di sini. Jadi pada saat alamatnya Palembang, keluar deh per kilonya sekian. Ya, paham ya? Belum lagi kalau misalnya aku minta, mana kalau misalnya kayak di Shopee gitu ya, Shopee sale gitu, bebas ongkir. Itu kan luas lagi kan? Oke, untuk tahap belajar ini yang itu dulu lah, ongkos kirim dulu lah. Oke ya, paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya revisinya apa ya? Nanti diputar aja di video ini ya. Oke.